Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Rajik Pratama dengan NIM 530202100003 kelas IATD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah UAS Studi Kitab Tafsir Pertengahan Modern dengan dosen pengampu Pak Ulfi Putrasani M.Hum. Al-Marghi. Ia lahir di bulan Rabiul Akhir 1298 Hijriyah di Mesir. Nama Al-Maraghi diambil dari nama daerah tempat ia dibesarkan, yaitu Marag, sebuah kota di provinsi Suhaj, Mesir. Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini dikenal sebagai mufasir yang membawa semangat gurunya, bahwasanya Muhammad Abduh yang terkenal akan semangat pembaharuan dan menolak taklid, bahwasanya Muhammad Mustafa Al-Maraghi ini dibesarkan oleh orang tuanya yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Darinya Al-Maraghi mempelajari dasar-dasar keilmuan. Ia melanjutkan pendidikannya di sebuah madrasah ada di tempat tinggalnya, hingga kemudian orang tuanya mengirimkannya ke Universitas Al-Azhar untuk meningkatkan level keilmuannya. Di Al-Azhar ini Mustafa Al-Maraghi bertemu dengan Muhammad Abduh. Selama mengikuti pengajaran diampu oleh Muhammad Abduh, terjadi lompatan dari Al-Maraghi ini, positif dalam diri Al-Maraghi, khususnya pada penguasaan keilmuannya. Ia merasa tidak hanya diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas akademik, namun juga mengenai persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam bidang tafsir, Al-Maraghi dengan mantap menjadikan manhaj atau kerangka berpikir Abduh sebagai manhaj tafsirnya, sebuah manhaj yang didasarkan pada argumen bahwa fungsi kitab suci Al-Quran ialah sebagai hidayah. Bahwasanya selama ia menuntut ilmu di Al-Azhar, Mustafa Al-Maraghi ini dikenal sebagai murid yang memiliki akhlak yang baik serta semangat yang kuat. Dalam meningkatkan ilmu, ia pun bersama teman-temannya membuat sebuah kelompok belajar, yang mana itu ditunjukkan untuk menguasai pelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pada tahun 1909 Masehi, Al-Maraghi berhasil menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya selama Al-Maraghi kuliah di Al-Azhar, ia juga mengambil kuliah di Universitas Darul Ulum, dan ia lulus di tahun yang sama. Selama lulus dari perguruan tinggi, bahwasanya Al-Maraghi ini meniti karirnya dalam bidang pengembangan ilmu. Bahwasanya ia dipercaya menjadi guru di beberapa madrasah dan kemudian diangkat menjadi direktur madrasah Muallimin di Fayoum, Kairo, Mesir pada tahun 1916. Ia diangkat menjadi dosen Universitas Al-Azhar, Sudan selama 4 tahun. Tahun 1920 ia kembali ke Mesir dan menjadi dosen Universitas Al-Azhar Kairo, serta dalam puncaknya diangkat menjadi rektor selama 2 periode
yaitu pada tahun 1928 dan 1935 Masehi. Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini wafat di Kairo, Mesir saat usianya menginjak 69 tahun. Selama hidupnya ia adalah sosok cendekiawan yang produktif. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya warisan-warisan intelektual yang ia tinggalkan. Beberapa di antaranya yaitu ialah Ulum al-Balaghah, Tarik Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha, Al-Rifqah bi al-Hayawan fi al-Islam, serta dalam tafsir Al-Maraghi ini. Tafsir Al-Maraghi ini merupakan salah satu kitab tafsir terbaik abad modern. Adapun faktor kitab tafsir ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu faktor eksternal. Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir. Apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya, serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat? Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahwasanya masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk dipahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain seperti ilmu balaghah, nahwu, shoroh, fiqih, tauhid, dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman Al-Quran secara benar bagi pembacanya. Di samping itu, ada pula kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi pula dengan penafsiran atau sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah tersebut. Belum dibutuhkan pada saat itu, dan juga menurutnya Al-Quran tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa-analisa ilmiah, yang mana ilmu ini atau analisa ilmiah hanya berlaku untuk seketika. Bahwasanya karena dengan berlalunya atau waktu dan sudah situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan Al-Quran tidak berlaku hanya untuk zaman-zaman tertentu, tetapi Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor ini berasal dari Al-Maraghi sendiri, bahwasannya yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang ilmu tafsir. Untuk itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka Al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis. Bahwasanya bahasa simpel dan efektif serta mudah untuk dipahami. Kitab tersebut diberi nama dengan Tafsir Al-Maraghi. Kemudian
bahwasanya metode dalam kitab ini, penulisan dan sistematika tafsir Al-Maraghi ini sebagaimana yang dikemukakan dalam mukaddimah tafsirnya adalah sebagai yang pertama, yaitu mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan. Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua, atau lebih ayat Al-Quran yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan kosakata al-mufrad. Al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa. Bila ternyata ada kata-kata yang sulit dipahami oleh para pembaca, Oke, baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.